Hai teman-teman, apa kabar? Selamat datang di Diet Mukbang minggu ke-5. Bagaimana dengan tugasnya minggu kemarin? Iya, minggu kemarin saya ngasih tugas apa ya? Masih ingat? Yang belum tonton videonya, tonton dulu ya video yang di Diet Mukbang minggu ke-4. Ya, sekarang hari ini coba kita evaluasi dulu ya. Kemarin saya ngasih tugasnya itu adalah tentang bagaimana kita mengatur waktu kita melalui metode multitasking dan chunking. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah kita mengidentifikasi berbagai macam lintah kehidupan yang benar-benar akan mengganggu kita dalam memaksimalkan waktu. Kenapa saat diet kita harus fokus? Kalau menurut saya diet itu, dalam diet kita harus mendisiplinkan waktu dulu, itu yang pertama. Karena ya memang waktu inilah yang nanti jangan sampai waktu itu nanti akan menjadi penghambat. Karena biasanya alasan terbesar orang kebanyakan kita gagal diet itu karena apa? Karena dari waktu. Kita nggak memprioritaskan waktu kita untuk diri kita sendiri. Makanya di sini saya mau menggali bagaimana kita nanti bisa mengalokasikan waktu kita untuk me time kita. Bahwa kita itu sebenarnya butuh me time. Apalagi kita wanita ya, kita ibu rumah tangga, kita wanita. Kita cenderung mengorbankan diri untuk kepentingan suami, untuk kepentingan orang-orang yang kita cintai. Tapi kita tidak memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Ya bukan? Kita terlalu sibuk ya, memang itu kewajiban kita. Tapi ada waktunya kita mikirin diri kita sendiri. Jangan sampai kita mengorbankan diri, sampai kita terlalu overweight, sampai kita terlalu gemuk, kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri, itu jangan sampai. Jadi kita harus pintar-pintar mengalokasikan waktu kita untuk diri kita sendiri. Nah, kalau waktu itu kita nggak cari, kalau waktu kita nggak berusaha memanajemen, ya gimana? Padahal yang namanya diet itu kita sedang memikirkan diri kita sendiri loh. Benar, diet itu kadang kita perlu egois juga. Nggak selalu kita dalam satu hari kita mikirin anak, kita mikirin suami secara terus menerus. Ada satu waktunya, kita harus nyari itu waktunya di mana. Itu kita mikirin diri kita sendiri. Oke? Setuju ya? Untuk kali ini kita setuju? Oke, sekarang hari ini di Diet Mukbang 5 ini kita akan menu kita seperti biasa ya. Saya selalu ada 6 piring. Tadi saya sudah makan setengah jam lalu, saya makan pisang sama pepaya ya. Alasannya kenapa? Silakan lihat di Diet Mukbang minggu-minggu sebelumnya. Oke. Nah, sekarang saya ya, sekali lagi disclaimer ya. Saya tidak menganjurkan jenengan untuk mengikuti apa yang saya makan. Wah, Mbak Dari makannya banyak segitu ya? Iya, memang porsi saya banyak karena saya memang aktivitasnya banyak ya. Seperti yang sudah saya ungkapkan beberapa minggu yang lalu, bahwa saya memang olahraga beban ya. Saya olahraga beban. Saya memulai diet itu 5 tahun yang lalu ya. Pertama saya diet biasa, kemudian di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima ini saya mulai latihan beban. Saya memulainya di waktu itu berat saya 63 kilo, kemudian saya bisa menurunkan hingga 50 kilo ya. Saya bisa menurunkan hingga 50 kilo. Kemudian karena akhirnya secara saya mulai berpikir rasional bahwa kurus itu bukan sesuatu yang penting ya, karena waktu itu saya memang benar-benar kehilangan tenaga, kayak saya itu kayak bukan saya gitu ya. Akhirnya saya baca buku, saya mencari referensi, saya mencari literasi, dan akhirnya saya menemukan
bahwa kurus itu bukanlah goalnya sebuah diet, tapi goalnya diet itu adalah bagaimana kita bisa membuat diri kita lebih kuat dari umur kita, dari umur angka kita secara biologis kita jauh lebih muda. Nah, itu akan lebih bermanfaat untuk kita karena memang secara beban hidup kita makin tua makin bertambah beban hidupnya. Nah, jadi fungsinya diet diarahkan ke situ ya. Makanya saya jarang sekali saya menyampaikan atau mengupload transformasi diet saya. Itu saya jarang sekali karena memang tujuan diet saya bukan untuk sebuah transformasi dari besar menuju ke kecil. Itu saya tidak mengarahkan, apalagi saya sekarang mau sharing ya, jadi saya tidak mengarahkan jenengan ke situ karena goalnya diet itu sebenarnya adalah di power kita, di keluhan tubuh kita, berkurang nggak, power kita bertambah nggak, gitu ya. Oke, sekarang dan ketika kebanyakan dari kita, ketika kita melihat sebuah video diet influencer ya misalnya, jenengan akan melihat pola makannya seperti apa sih yang dia makan gitu ya. Nah, setelah jenengan melihatnya, kemudian jenengan amati, kemudian jenengan tiru. Nah, ini yang bahaya ya. Ketika jenengan juga melihat video saya, wah dari makannya banyak segitu, ada 6 piring, banyak banget gitu ya. Ya, memang secara aktivitas, saya memang aktivitasnya padat penuh. Ya, saya main otak, saya main otot. Oke, saya olahraga 1,5 jam, itu saya olahraganya latihan beban, kardio, sama stretching. Oke, kemudian itu saya lakukan seminggu 5 kali. 5 kali saya latihan beban, kemudian satu harinya saya full kardio, saya lari 25-30 kali keliling lapangan sepak bola, yaitu selama 1,5 jam juga plus stretching. Kemudian aktivitas saya sehari-hari itu karena suami saya ya bekerja normal, tapi suami itu dia mengalokasikan hasil kerjanya itu untuk ternak ya, kami peternak dan karena kami masih peternak kecil-kecilan, jadi kami belum bisa bayar orang, jadi kami handle sendiri. Saya jatahnya itu saya ngurusi kandang itu pagi, kemudian suami sore. Kalau suami sorenya itu sibuk ya saya terpaksa pagi sore itu saya sendiri yang ngurus semuanya. Ya jenengan bisa bayangkan sendiri apa yang dilakukan ketika kita ngurusi kandang. Jelas angkat junjung ya. Angkat junjung ampas tahu itu satu embernya itu sekitar 20 kiloan dan saya itu junjungnya berember-ember ya. Kemudian saya juga itu nyeroki membersihkan kandangnya sapi, saya nyeroki letongnya sapi itu ya, saya seroki keluar jauh, itu harus jauh, terlempar ke jurang di belakang rumah saya. Nah, itu juga butuh power. Kemudian juga ngombornya, bersih kandangnya, semuanya. Memang kalau kita peternak kan memang harus kandang dalam keadaan bersih, dan itu saya lakukan setiap hari. Kemudian selanjutnya saya juga menghandle semua pekerjaan rumah tangga sendiri, menghandle anak-anak sendiri, antar jemput sekolah. Kemudian setelah semuanya selesai, saya ada samben lah. Saya samben ya seperti ini, bikin konten. Kemudian saya juga nulis ya, saya juga penulis. Nah, kemudian saya juga sharing bagaimana teknik melakukan latihan beban ya. Ada beberapa orang yang meminta bantuan untuk diajari, dan saya kadang juga ada aktivitas keluar juga untuk konten juga ya kan. Terus nah itu kan saya secara otak memang benar-benar terkuras habis ya. Saya main otak gitu. Jadi makanya kalau saya nggak menjaga pola hidup, habis saya. Apalagi saya yang kondisi pekerjaan saya berat, pekerjaan aktivitas saya sehari-hari berat, kemudian saya juga ngarit juga ya. Kalau ngarit itu saya dengan suami, bareng-bareng berdua. Jadi kalau silakan tonton video saya yang ngarit traveling gitu ya. Oke, sekarang kemudian karena otot sama
otak saya kerja terforsir. Jadi kalau saya nggak jaga pola hidup saya dengan tepat, saya habis ya. Jadi kalau saya nggak menjaga pola hidup saya dengan tepat, habis. Kalau dengan aktivitas saya yang seabrek dan otak saya benar-benar terkuras untuk bikin konten, untuk untuk mikirin konten apa, kemudian ngedit video, kemudian saya juga nulis, ngisi jurnal, itu memang otak saya memang benar-benar terforsir ya. Jadi memang saya harus mengembalikan semuanya, kan otak juga butuh nutrisi, fisik juga butuh nutrisi. Jadi memang saya mencoba untuk mengembalikan semua yang terkuras itu ya. Jadi lain hal kalau jenengan melihat saya sambil makan ya. Oke. Yang kedua biasanya saya sayur, setelah buah saya biasanya sayur ya. Oke. Sayurnya hari ini sayur toge. Saya makan toge mentah ya. Dan porsinya memang harus banyak. Kemudian ada sayur oncom. Ada yang suka sayur oncom? Sayur oncom dibikin asem-asem, oke? Nah, kemudian, lain hal ada juga yang ketika dengan melihat salah satu diet influencer ya, misalnya dia makannya sedikit ya, Nah, oh ternyata gitu toh makannya, dia cuma makan nasi separuh, terus lauknya juga dikit-dikit, sayurnya juga dikit gitu ya. Makanya kok dikit banget ya. Nah, iya, kalau si diet influencer itu kesehariannya, jenengan lihat kesehariannya seperti apa. Kalau dia cuman setiap hariannya, dia cuman duduk-duduk doang, mager-mager doang, nggak ngapa-ngapain, pekerjaan rumah juga dikerjakan oleh pembantunya gitu kan. Ya iya, dia bisa makan dikit, dia nggak apa-apa, dia pakai dietnya itu, dia nggak masalah, ini kan nggak terjadi apa-apa sama dia. Tapi kalau jenengan yang posisinya jenengan pekerja keras ya, misalnya jenengan juga maksudnya pekerja keras walaupun nggak aktivitas fisik, tapi jenengan pakai otak juga untuk kerja, itu kan otak itu kan juga menguras energi juga ya kan. Nah, fisik ya, kadang jenengan juga nggak ada pembantu, jenengan mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga jenengan sendiri, jenengan mengikuti pola influencer yang dia nggak ngapa-ngapain di rumahnya, dia bisa makan dikit nggak masalah. Tapi kalau jenengan ngikuti dia dengan makan yang sedikit, dengan pekerjaan jenengan yang seupdate, yang menguras tenaga dan energi, yang jenengan KO, opnam nanti jadinya ya. Jadi kita nggak bisa mengamati kemudian meniru, itu nggak bisa. Semua orang punya keunikannya sendiri-sendiri, punya porsinya sendiri-sendiri, aktivitasnya beda, kemudian secara tinggi besarnya juga beda, fisiknya sudah beda, kemudian secara komposisi tubuhnya juga sudah berbeda, riwayat kesehatannya juga sudah berbeda gitu ya. Siapa tahu yang influencer dia masih dalam keadaan sehat dan jenengan dalam keadaan tekanan darah tinggi, itu sudah beda dietnya ya. Jadi diet itu sebenarnya personal ya, custom. Jadi nggak bisa kita samaratakan. Saya sendiri selalu bilang, saya nggak menyarankan jenengan untuk mengikuti apa yang saya makan ya, karena kita berbeda. Secara aktivitas memang saya olahraga keras gitu ya. Kalau saya olahraga keras, saya nggak makan banyak, sama saja saya menganiaya diri sendiri ya kan.
nggak memenuhi kecukupan nutrisi. Padahal kalau saya angkat berat itu saya membutuhkan protein yang banyak, dan saya kan nggak bisa secara finansial saya nggak bisa dong ngikutin diet influencer yang latihan beban, mereka yang bisa beli whey protein, sementara saya secara kondisi finansial saya nggak mampu beli whey protein. Makanya saya mencukupi protein saya dengan yang real food aja, misalnya tempe, kemudian daging ya, ada gereh, ada telur, ada tahu gitu ya. Jadi saya ya seadanya tapi tetap tercukupi gitu ya. Oncom. Oncom itu makanan khas Indonesia yang bagus ya secara nutrisinya, karena dia mengandung makanan berfermentasi ya. Jadi itu bagus untuk bakteri baik di dalam usus kita. Tempe itu juga fermentasi ya. Nah, nanti di diet ini kita akan bertahap belajar tentang nutrisi. Tapi sebelum kita masuk ke nutrisi, karena untuk mempelajari nutrisi, untuk mempelajari olahraga, itu modal utamanya seperti yang sudah saya jelaskan di minggu yang keempat, itu memang modal utamanya adalah waktu. Oke, jadi waktu itu yang terpenting ya untuk saya, karena saya memulai semuanya juga dari waktu. Saya manajemen waktu saya serapi mungkin. Ya mungkin didukung dengan memang saya kapasitasnya, saya memang orangnya melankolis ya. Saya melankolis, saya perfeksionis. Jadi memang saya harus terjadwal gitu ya memang. Tapi semua orang tetap bisa kok. Semua orang tetap bisa menjadwalkan dengan wataknya masing-masing, baik koleris, melankolis, flekmatis maupun sanguinis, semuanya bisa. Jenengan yang berwatak beda dengan saya pun tetap bisa menjadwalkan, ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang kedua, karena memanajemen waktu itu membutuhkan waktu yang lama, jenengan olahraga juga butuh manajemen waktu yang bagus. Jenengan harus bisa mengalokasikan waktu, kira-kira mana waktu saya untuk olahraga yang bisa saya lakukan setiap hari itu di mana ya, di mana jenengan harus punya waktu kosongnya. Ingat seperti yang kemarin ya, waktu itu ada 24 jam, 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk kerja, dan jenengan masih punya waktu 8 jam. Kalau jenengan kok sampai kehilangan semua waktu itu, kayaknya impossible ya. Itu seharusnya tetap ada. Saya nggak sempat olahraga, nggak sempat. Ada, itu waktunya sudah ada alokasinya seharusnya. Hanya jenengan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang nggak perlu. Makanya kemarin saya PR-nya di skip dong waktu-waktu yang kira-kira jadi lintah kehidupan yang nggak perlu itu, coba di skip dulu. Oke? Kemudian saya pernah baca buku ya. Pernah baca buku ini, strategi manajemen waktu yang kedua. Oke? Saya pernah baca buku, tapi saya lupa bukunya karena saya kan modalnya baca buku itu cuman pinjem di perpustakaan, ya kan? Dan waktu itu saya lupa nyatet itu bukunya apa, tapi ilmunya saya praktekkan sampai sekarang juga. Itu ilmu manajemen waktu selain dari lintah kehidupan sama multitasking dan chunking. Itu metodenya 20 menit ya. Jadi di dalam metode itu semua pekerjaan itu bisa dikerjakan dalam waktu hanya 20 menit saja ya. Jadi jenengan ketika sedang melakukan pekerjaan itu pakai alarm ya, pakai alarm. Ini bisa saya selesaikan dalam waktu 20 menit. Masak bisa dikerjakan dalam waktu 20 menit. Nyetrika, itu semua dalam waktu 20 menit dan ini harus selesai. Pasang target itu dulu.
Ini nanti akan meminimalisir jenengan ketika jenengan bekerja. Biasanya pekerjaan itu selesainya bisa cepat loh. Cuma kadang kita terlalu banyak iklannya sayang, ya kan? Terlalu banyak iklannya. Jadi kita kerja sambil nyekrol HP, kerja lihat chat orang gitu kan, kerja balesi chat orang. Nah itu nanti justru kita nggak bisa maksimal. Kalau kita niat kerja, ya, dengan misalnya masak, hal sederhana aja ya, misalnya masak. Masak itu jenengan target saya 20 menit masak sudah selesai, oke? Jauhkan HP, fokus pada pekerjaan itu saja, pekerjaan masak itu saja. Nah, ini nanti akan jauh lebih maksimal. Misalnya saya ngandang ya, saya ngandang ke kandang gitu. Saya selalu pasang target. Saya jam 4 bangun pagi, 20 menit ini harus selesai pekerjaan kandang. Kadang saking saya fokusnya, saya bisa menyelesaikan pekerjaan kandang itu dalam waktu hanya 15 menit saja. Ini akan lain hal kalau saya nggak pasang target, 20 menit, kemudian saya scroll HP dulu, balas chat orang dulu, ya kan? Jadi itu tinggalkan semuanya. 20 menit untuk kandang, kemudian 20 menit lagi untuk masak. Nah, kalau seandainya nggak mencukupi, kadang-kadang masak kan, kadang yang dimasak ada yang ribet, ada yang enggak ya. Kalau yang dimasak itu ribet, nanti biasanya saya juga nggak bisa selesai dalam waktu 20 menit. Tapi setidaknya saya sudah memaksimalkan waktu 20 menit itu, dan tambahannya nanti ditarget lagi 15 menit lagi, ditambah 15 menit lagi. Nah, lalu seperti itu terus 20 menit, semua pekerjaan 20 menit. Nah, nanti kalau sudah selesai 20 menit, kalau sudah selesai 20 menit, nah, jenengan bisa mungkin buka. Nah, kalau jenengan jadwalkan untuk apa? Nah, oke, misalnya ngandang saya 20 menit ya, kemudian masak itu juga 20 menit lagi. Kalau yang dimasak ribet, saya biasa tambahi 15 menit lagi. Oke, 20 menit nggak cukup, plus 15 menit lagi. Oke. Nah, setelah itu ada jedanya jenengan bisa cek WA. Mungkin nanti ada hal-hal yang penting yang jenengan belum baca, yang di-share sama gurunya anak-anak gitu ya. Gurunya anak-anak yang tadi malam belum kebaca, kemudian dibaca pada waktu itu kan. Kalau kita nggak bacanya pagi itu, nanti kita ketinggalan info kan. Biasanya anak-anak disuruh bawa apa, dan kita tadi malam nggak sempat membuka. Itu ada alasan kita membuka itu. Tapi cukup hanya membuka WA saja. Untuk membalas WA-nya, kalau itu terlalu panjang ya, misalnya kalau saya ada orang yang mau minta tolong pertanyaan gitu, terus saya nggak bisa menjawabnya dalam waktu panjang, nanti saya jawab aja, nanti ya saya jawab kalau saya sudah longgar atau sekitar jam segini gitu ya. Jadi biar dia kita nggak menyepelekan, nggak meremehkan dia gitu ya. Nah, setelah itu sudah ditutup lagi. Terus kerjaannya apalagi setelah masak, pasang target 20 menit lagi, dan itu harus selesai. Jadi ketika kita pasang target 20 menit itu, kita kita sangat meminimalkan waktu untuk buang-buang waktu. Misalnya nyapu, bersih-bersih rumah, saya harus selesai dalam waktu 20 menit plus ngepelnya gitu ya. 20 menit plus ngepelnya. Oke, harus selesai di alarm itu. Jadi kita nggak akan sempat untuk
misalnya bersih-bersih sambil tengok TV, kemudian ngeliatin acaranya gitu, kita udah nggak sempat karena kita punya target 20 menit harus selesai gitu. Nah, kalau semua pekerjaan rumah tangga kita bisa selesai dalam sebelum waktunya, ya saya terbiasa melakukan pekerjaan itu, saya lakukan semuanya di pagi hari. Ya, di pagi hari semuanya saya selesaikan. Itu biasanya kalau saya pakai trik ini 20 menit, itu saya jam 9, bahkan jam setengah 9 itu saya sudah selesai. Jadi saya punya waktu dari sini saya punya waktu untuk mikirin diri saya sendiri, untuk mikirin tubuh saya sendiri. Ya, jadi saya memang kalau ditanya, Mbak dari sesibuk itu kok masih bisa olahraga? Ya bisa, karena saya juga prioritas utama saya juga tetap anak-anak, tetap suami, tetap ada pekerjaan rumah tangga. Jadi saya membereskan semua pekerjaan rumah tangga saya dulu, baru saya kerja. Saya me time. Sebelum me time, saya olahraga dulu. Olahraga itu termasuk me time ya buat saya ya. Olahraga, kemudian nanti saya makan sambil ngedit video atau baca buku. Nah, seperti itu. Jadi saya seperti yang kemarin chunking, saya selalu menggabungkan kegiatan yang bisa saya mix. Saya nggak mungkin cuma makan doang gini, nggak ngapa-ngapain, itu nggak bisa. Jadi ketika makan, aktivitas fisik yang nggak usah mikir, yang spontan, saya mixnya dengan apa? Misalnya dengan apa? Dengan baca buku, bisa dengan ngedit video yang apa? Yang nggak terlalu ribet banget, itu saya juga bisa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita bisa memanajemen waktu dengan baik, nanti kita punya kesempatan, nanti waktu itu akan terbuka dengan sendirinya. Oh, ternyata aku punya banyak waktu luang ya untuk mikirin diri saya. Karena mikirin diri sendiri itu juga butuh waktu banyak sayang ya. Mikirin, nanti kita ngitung-ngitung kalori kita dulu sebelum makan, terus kita olahraga, terus kita apa, baca-baca buku untuk mengisi prefrontal cortex kita gitu ya. Nah, di sini di dalam diet ini saya mengarahkan jenengan agar jenengan nanti ke depannya itu kita dietnya secara rasional, oke? Dietnya secara rasional, jadi bukan diet yang hanya dikuasai emosi semata. Kalau jenengan dietnya dikuasai emosi semata, itu nanti hasilnya jenengan cuma melihat transformasi seseorang, diet influencer misalnya ya. Dari gede segini kenapa dia bisa kecil segini? Jenengan langsung kepoin dia makannya apa, olahraganya apa. Nah, itu jenengan emosi, jenengan dietnya pakai emosi. Nah, ketika dietnya pakai emosi, jenengan ngikuti itu, terus ngikuti dia, tapi ternyata hasilnya nggak sesuai, bahkan jenengan malah sakit-sakitan kan? Jenengan malah jadi kecewa kan? Malah nggak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Nah, di sini makanya di diet mukbang ini saya maunya jenengan dietnya secara rasional, jenengan benar-benar pikirkan, jenengan nggak cuma melihat transformasi saya, nggak cuma melihat apa yang saya makan, tapi benar-benar jenengan punya manajemen diet jenengan sendiri. Itu diet Anda, itu diet jenengan. Ya, bukan diet saya. Saya hanya ngasih clue-cluenya saja, seperti ini, dan jenengan yang bisa amati, tiru, memodifikasi sendiri sesuai dengan porsinya jenengan. Karena porsi saya dan porsi jenengan beda-beda. Tinggi badan jenengan, berat badan jenengan dengan saya berbeda. Okay. Jadi saya nggak menganjurkan jenengan mengikuti plek-ketuplek pola saya, tetapi jenengan bisa menciptakan sendiri bagaimana diet yang tepat untuk Anda. Oke? PR-nya untuk
diet mukbang minggu kelima ini adalah jenengan coba dong strategi 20 menit memaksimalkan waktu hingga jenengan menemukan waktu untuk me time jenengan sendiri sampai jenengan bilang, oh saya kok punya waktu banyak ya. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini untuk kita bisa mendapatkan video yang lebih berkualitas lagi, baik secara audio dan tidak ada suara-suara ayam-ayam saya dari luar atau sapi-sapi saya, kambing dan lain sebagainya dari luar ya. Kita bisa bikin video yang lebih memadai lagi untuk kita bisa sharing dengan lebih tampilan lebih menarik lagi. Oke? Selamat mencoba ya teman-teman, semangat!